Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelum kita membahas materi tentang analisis sistem transfer uang fiat, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rosan Alvaro Putra Hermawan dari kelas 3B Sistem Informasi, NPM 241063125001. Nah, pada pembahasan video kali ini, saya membuat videonya guna memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi keuangan ya teman-teman. Oke, nah eh, yang tadi saya jelaskan, saya akan menjelaskan tentang analisis sistem transfer uang fiat. Kenapa sih topik ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari? Karena hampir semua aktivitas keuangan modern melibatkan transfer uang, baik untuk kebutuhan pribadi, bisnis, maupun transaksi lintas negara. Mungkin kita sering melakukan transfer lewat mobile banking atau ATM, tapi jarang yang benar-benar memahami bagaimana proses di balik layar yang berjalan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan secara rinci tentang apa itu uang fiat dan peranannya, bagaimana sistem uang fiat bekerja, kelebihan dan kelemahan sistem ini, tantangan dan perbandingan dengan teknologi modern, solusi dan masa depan transfer uang fiat. Oke, yang pertama-tama kita akan pengenalan uang fiat terlebih dahulu. Nah, uang fiat adalah uang resmi yang nilainya ditetapkan oleh pemerintah dan bank sentral, bukan oleh emas atau perak. Jadi, kalau dulu kita masih mengenal istilah gold standard, di mana setiap lembar uang ditukar dengan emas dengan jumlah tertentu. Sekarang sistem ini sudah ditinggalkan. Nilai uang fiat dipotong oleh kepercayaan masyarakat dan regulasi negara. Nah, misalnya rupiah dijamin oleh Bank Indonesia, dolar oleh Federal Reserve, yen oleh Bank of Japan. Terus, mengapa uang fiat ini penting? Ada alasannya teman-teman. Yang pertama, karena ia menjadi alat tukar utama dalam sistem ekonomi global. Terus juga sistem transfer gaji, pembayaran barang dan jasa, pajak, bahkan subsidi. Semua berbasis uang fiat. Hampir semua negara di dunia dianggap lebih fleksibel hampir semua negara di dunia menggunakan sistem ini. Nah, karena dianggap lebih fleksibel dibandingkan standar emas. Oke, pembahasan selanjutnya itu sistem transfer uang fiat atau proses teknisnya. Sekarang kita masuk ke inti, yaitu bagaimana transfer uang fiat itu bekerja. Ada transfer domestik. Contohnya yang paling sederhana adalah transfer antar bank dalam negeri. Yang pertama, pengirim memasukkan instruksi nominal, nomor rekening, tujuan, dan kode bank. Selanjutnya, bank pengirim memverifikasi, yaitu saldo cukup atau tidak, data rekening benar atau tidak. Selanjutnya, clearing, yaitu jika antar bank, maka masuk ke sistem seperti BI Fast di Indonesia yang bekerja 24/7 real time. Dulu pakai SKN BI yang bisa lebih lama lagi. Selanjutnya settlement. Bank Indonesia sebagai bank sentral memastikan dana pemerintah eh, eh, memastikan dana berpindah dari bank pengirim ke bank penerima. Yang kelima, dana masuk ke rekening penerima. Oke, lanjut. Transfer bank internasional. Nah, kalau antar negara lebih kompleks ya, teman-teman. Nah, umumnya lewat SWIFT Network atau sebuah jaringan komunikasi antar bank di dunia. Nah, pesan ditransfer dikirim ke bank pengirim bank ke penerima melalui SWIFT. Dana disalurkan lewat bank koresponden jika kedua bank tidak punya hubungan langsung. Proses ini bisa memakan waktu selama 1 sampai 3 hari dan biaya administrasi cukup mahal. Selanjutnya ada juga kelebihan sistem transfer fiat. Nah,
Kelebihannya itu legalitas dan keamanan hukum dijamin negara dan diawasi oleh lembaga resmi. Infrastruktur luas, hampir semua orang bisa mengakses baik lewat ATM, mobile banking, atau teller. Stabilitas nilai, uang fiat cenderung stabil karena dijaga kebijakan mereka. Integrasi bisa masuk ke fintech, marketplace, kartu debit, QRIS, dan e-wallet. Kemudahan audit karena semua tercatat resmi cocok untuk perusahaan atau pemerintah. Contohnya ya, ketika pemerintah menyalurkan bantuan sosial, transfer uang menyalurkan bantuan sosial, transfer uang jauh uang fiat, transfer uang fiat jauh lebih aman dan transparan dibandingkan harus menyalurkan uang tunai ke jutaan orang. Selanjutnya ada kekurangan dan tantangan. Selain ada kelebihan, pasti ada kekurangan ya teman-teman. Yang pertama adalah biaya yang tinggi, terutama transfer internasional. Misalnya kita kirim $100 ke luar negeri, nah biasanya kena biaya itu sekitar 10 hingga $30 ya teman-teman. Kecepatan internasional masih lama, bergantungan pada sistem perbankan. Kalau server bank transaksinya gagal, potensi fraud atau cybercrime, kasus phishing, social engineering, dan hacking sering menyasar ke rekening fiat. Financial exclusion, orang tanpa rekening bank atau unbank sulit mengakses layanan ini. Contoh kasus nyata, masih banyak pekerja migran di Indonesia yang kirim uang ke keluarga lewat jalur informal karena biaya remitansi resmi terlalu mahal. Oke, selanjutnya kita akan bahas perbandingan dengan sistem modern. Oke. Yang pertama, e-wallet dan fintech lebih cepat dan user friendly, tapi tetap tergantung saldo fiat di bank. Selanjutnya, cryptocurrency, transfer lintas negara lebih cepat dan murah, tapi nilainya sangat fluktuatif dan tidak dijamin negara. Selanjutnya, CBDC, CBDC yaitu Central Bank Digital Currency, uang resmi dari bank sentral, menggabungkan stabilitas fiat dengan fleksibilitas digital, masih dicoba banyak negara termasuk Indonesia dengan digital rupiah. Oke, selanjutnya nih, solusi masa depan transfer uang fiat. Nah, agar sistem uang fiat tetap relevan dan efisien, ada beberapa inovasi yang bisa terus dikembangkan. Seperti perluasan BI Fast agar bisa juga untuk remitansi internasional, peningkatan keamanan dengan autentik biometrik, AI atau fraud detection, integrasi dengan blockchain, tapi tetap dijamin oleh bank sentral, inklusi keuangan, yaitu membuka akses digital banking untuk masyarakat, yang terakhir regulasi adaptif, yaitu agar transfer fiat bisa bersaing dengan kripto dan fintech. Oke, sebagai kesimpulan, sistem transfer uang fiat adalah fondasi utama dalam ekonomi modern, ya, dalam legalitas, infrastruktur, dan stabilitas. Namun juga menghadapi tantangan dari biaya, kecepatan, dan ancaman keamanan dengan inovasi seperti device QRIS dan menjadi rupiah, sistem transfer fiat tetap berevolusi agar semakin efisien, aman, dan inklusif. Jadi meskipun eh, muncul banyak teknologi baru, uang fiat dan sistem transfer tetap akan menjadi tulang punggung transaksi ekonomi dunia. Oke, penjelasan materi tentang uang fiat dari saya. Ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.